Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok Cybercrime beranggotakan M. Damar Fariza, M. Sadik Dava, Ahmad Rafi Tanjung, Prasti Matriarini, Rizka Wahyu Ananda, dan Ferdinand Sitompul. Dalam hal ini kami akan mengangkat kasus dengan tema kejahatan peretasan hacker terhadap akun Instagram Exco Komite Olahraga Indonesia Teku Arlan Perkasa Lukman. Masuk ke latar belakang. Instagram telah berkembang pesat sebagai salah satu platform media sosial terpopuler di dunia, digunakan oleh jutaan orang untuk berbagi foto, video, dan cerita. Kepopuleran ini membuatnya menjadi target menarik bagi para pelaku kejahatan siber. Di tengah digitalisasi dan kemajuan teknologi, meningkatnya penggunaan platform ini juga meningkatkan risiko terjadinya serangan siber yang dapat mengancam keamanan data pribadi dan reputasi penggunanya. Dalam hal ini, terdapat kasus peretasan akun Instagram. Korban adalah Exco Komite Olahraga Indonesia, yaitu Teku Arlan Perkasa Lukman. Dalam tema ini, kami akan mengangkat rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana dampak peretasan akun media sosial terhadap keamanan data pribadi pengguna, serta apa saja modus pemerasan yang digunakan oleh hacker dalam mengancam dan mengeksploitasi korban. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka ataupun teori dari materi kali ini. Yang pertama adalah definisi dari kejahatan cyber itu sendiri. Kejahatan cyber itu bisa didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang melibatkan komputer ataupun jaringan komputer atau internet sebagai alat utama dalam kejahatan. Kirasa juga mendefinisikan bahwa kejahatan cyber ini adalah sebagai tindakan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Sementara itu, Tapani juga mendefinisikan dan menggambarkan bahwasannya aktivitas ini adalah sebagai kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk melakukan aktivitas ilegal. Jenis-jenis dari kejahatan cyber ini sendiri cukup bermacam-macam. Yang pertama itu ada pencurian identitas, spionisasi cyber, ada pemerasan cyber, pencurian data perusahaan, dan ada juga namanya carding. Media sosial menjadi, termasuk Instagram juga, salah satunya sering menjadi target peretasan pelaku kejahatan yang terlibat dapat mencuri data, identitas, ataupun akun-akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian, dampak dari peretasan data pribadi. Dampaknya yang pasti ada banyak hal negatif, diantaranya adalah peretasan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian finansial dan juga kerusakan reputasi dan juga pelanggaran privasi. Selain itu, data yang dicuri dapat digunakan untuk aktivitas yang tidak baik, seperti halnya pencucian uang atau penipuan identitas. Dan ada beberapa teori ahli yang berpendapat tentang kejahatan cyber dan peretasan data pribadi. Yang pertama itu adalah teori kriminologi dalam kejahatan cyber, dan perspektif hukum dan perspektif sosiologi. Baik, selanjutnya adalah pada metodologi penelitian. Pada kasus peretasan dan juga pemerasan digital, studi kasus Aryan Lukman. Yang pertama, pada pendekatan penelitian dan pada jenis penelitian, kami menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yang dimana kombinasi penelitian hukum normatif atau doktrinal untuk menganalisis kerangka regulasi dan juga elemen empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik penegakan. Dalam studi kasus, fokus pada kasus peretasan dan pemerasan digital terhadap Aryan Lukman tentunya, dan juga analisis mendalam terhadap aspek hukum, teknis, dan sosial dari kasus. Dan kemudian ada pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi pola dan implikasi kasus. Kemudian pada desain penelitian, itu kami menggunakan dua jenis, yaitu deskriptif kualitatif dan juga pendekatan implisitnya. Deskriptif kualitatif itu sendiri adalah penggambaran komprehensif tentang fenomena peretasan dan juga pemeretasan digital, yaitu identifikasi hubungan antara kerangka hukum dan praktik kejahatan cyber, atau juga disebut analisis kontekstual terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kasus. Kemudian pada pendekatan interdisipliner, itu adalah integrasi perspektif hukum, teknologi informasi, dan juga kriminologi, yang pada penggunaannya itu teori keamanan cyber dan ilmu forensik digital, dan yang terakhir juga menggunakan analisis sosioteknis terhadap kejahatan cyber. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data. Pada kasus ini kami melakukan studi dokumentasi. Yang pertama dari peraturan perundang-undangan, yaitu salah satu contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Junto nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan kedua ada peraturan pelaksana terkait kejahatan cyber dan perlindungan data. Ada juga rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan juga jurisprudensi terkait kasus serupa. Pada studi dokumentasi juga ada literatur akademis, yaitu buku contohnya, jurnal, dan juga artikel ilmiah tentang kejahatan cyber. Ada juga kami melihat dari penelitian terdahulu tentang peretasan media sosial dan juga pemerasan digital, dan publikasi tentang forensik digital dan investigasi kejahatan cyber. Dan yang terakhir itu kami menggunakan sumber media seperti pemberitaan yang ada pada koran dan juga berita-berita online yang tersedia di masa saat ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas kronologi kejadian. Kronologi kejadian biasanya dimulai dengan peretasan akun media sosial korban. Dalam kasus Arlan Lukman, pelaku berhasil meretas akun Instagramnya. Setelah mendapatkan akses ke akun tersebut, pelaku mulai melakukan tindak pemerasan dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi atau informasi sensitif yang ada di akun tersebut jika korban tidak memenuhi tuntutan tertentu seperti pembayaran uang. Kejadian ini menunjukkan bagaimana hacker dapat dengan mudah mengakses dan mengeksploitasi informasi pribadi seseorang melalui platform media sosial. Selanjutnya ada dibahas juga tentang modus operandi pelaku. Modus operandi pelaku dalam kasus ini melibatkan beberapa langkah seperti peretasan akun. Pelaku menggunakan teknik tertentu untuk meretas akun Instagram korban yang bisa meliputi phishing, penggunaan malware, atau teknik rekayasa sosial. Selanjutnya ada ancaman pemerasan. Setelah berhasil mengakses akun, pelaku mengancam korban dengan menyatakan bahwa mereka akan menyebarkan data pribadi atau informasi sensitif jika korban tidak membayar sejumlah uang. Selanjutnya yang terakhir ada manipulatif emosional. Pelaku mungkin juga menggunakan taktik manipulatif emosional untuk menakut-nakuti korban, sehingga korban akan merasa tertekan dan lebih cenderung untuk memenuhi tuntutan pelaku. Kesulitan identifikasi pelaku yaitu salah satu faktor tantangan utama dalam menegakkan hukum di bidang cyber seperti pemerasan dan peretasan online. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku sendiri dalam kasus Arman Lukman, itu pelaku dapat seringkali menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan identitas mereka, seperti anonimitas online. Pelaku seringkali menggunakan VPN maupun mengganti proxy untuk menyembunyikan alamat IP mereka, sehingga dalam proses penegakan hukum, para personel aparat penegak hukum itu mungkin kesulitan dalam mencari lokasi pelaku. Nah, selanjutnya itu pelaku seringkali menggunakan akun palsu, sehingga dalam hal ini aparat sendiri itu mengalami kesulitan dalam melacak identitas pelaku. Selanjutnya, pelaku juga terkadang menggunakan teknik hacking yang canggih untuk menghilangkan jejak mereka yang terbukti cukup menyulitkan di bidang cyber ini. Selanjutnya yaitu salah satu faktor atau masalah yang menghambat itu adalah keterbatasan aparat penegak hukum sendiri, yaitu kurang sumber manusia yang memadai maupun sumber dayanya yang kurang cukup, sehingga dalam proses ini personel maupun teknologi itu masih belum memadai gitu. Yang selanjutnya kurangnya pelatihan khusus. Nah, kita tahu kan mungkin di beberapa instansi penegak hukum itu masih terdapat atau masih memiliki kekurangan gitu dalam melakukan pelatihan, yang sejatinya pelatihan teknologi khusus ini mungkin berguna dalam menghadapi proses-proses ataupun kasus-kasus cyber. Selanjutnya yaitu kendala pembuktian digital. Kendala pembuktian digital sendiri dalam kasus pemerasan digital seperti Arman Lukman itu memiliki faktor sendiri gitu dalam datanya. Data digital yang terbukti rentan gitu, mudah untuk dihapus mungkin. Dengan menggunakan teknik hacking yang canggih tersebut itu mudah untuk dipalsukan. Hal ini menjadikan bukti yang sah di pengadilan itu cukup sulit gitu ya. Acap kali juga standar pembuktian yang tinggi dalam muka pengadilan serta kompleksitas teknologi itu menjadikan hakim atau juri itu mungkin tidak memahami dengan baik, sehingga butuh seorang khusus yang bisa menginterpretasikan bukti data tersebut dengan baik agar tidak menjadikan data tersebut tidak terima gitu.
Dan hal ini pun bersinambungan dengan data atau standar pembuktian hakim yang tinggi. Ada batasan-batasan tertentu yang seringkali berbeda dengan kasus konvensional gitu, dengan kasus cyber. Sehingga kasus cyber ini sendiri standarisasinya itu cukup tinggi. Untuk selanjutnya, ada upaya perlindungan dan pencegahan. Peran pemerintah dan penegak hukum, penguatan kerangka hukum melalui optimalisasi UU ITE dan percepatan RUU PDP, pengembangan kapasitas institusional seperti unit khusus cyber, kerjasama internasional untuk menangani kejahatan lintas batas, tanggung jawab penyedia layanan sosial, yaitu peningkatan keamanan platform dan infrastruktur, perbaikan kebijakan privasi, dan prosedur penanganan insiden. Dukungan konkret untuk korban kejahatan cyber. Kemudian ada pengamanan data pribadi, implementasi praktik manajemen data yang baik, pemberdayaan pengguna melalui kontrol dan transparansi, audit dan pemantauan keamanan secara berkala. Ada juga dasar hukum kejahatan hacker dalam peretasan data pribadi di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Diatur dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 32 dan pasal 46. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Diatur dalam pasal 65, pasal 67, dan pasal 68. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat hacker yang melakukan peretasan data pribadi. Misalnya, diatur dalam pasal 362, pasal pencurian. Jika hacker mencuri data pribadi untuk keuntungan pribadi atau menjualnya, maka dapat dijerat dengan pasal pencurian. Kemudian, ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan data pengguna dari peretasan, menetapkan sanksi administratif jika terjadi kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan yang berdasarkan pembahasan sebelumnya, yaitu kasus peretasan akun Instagram dan pemerasan digital yang dialami oleh Arlan Lukman mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Pelaku dapat dengan mudah meretas akun dan melakukan pemerasan yang berdampak signifikan pada kesehatan mental, reputasi, dan keuangan korban. Upaya perlindungan yang diperlukan melibatkan penguatan kerangka hukum melalui optimalisasi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tanggung jawab penyedia layanan media sosial. Namun tantangan seperti kesulitan identifikasi pelaku, keterbatasan sumber daya, dan kendala pembuktian digital tetap ada. Secara keseluruhan, penanganan kejahatan cyber memerlukan pendekatan kolaboratif dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya keamanan data pribadi untuk melindungi individu dari ancaman di era digital. Berikut bisa kita lihat penangkapan 2 pelaku peretas akun Instagram Arlan Lukman. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini.